Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Jumpa lagi dengan channel Bangun Baja Perkasa. Teriring salam, semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal seperti biasanya di tengah pandemi COVID saat ini. Pada episode kali ini kita akan membahas 7 hal yang harus diperhatikan apabila sobat-sobat semua akan melakukan pemasangan baja ringan. 7 hal ini adalah syarat minimal yang harus kita penuhi apabila kita akan memasang baja ringan sendiri. Seperti kita ketahui bersama, produsen baja ringan sekarang banyak sekali dan sobat semua bisa membeli baja ringan dalam bentuk batangan di banyak sekali tempat. Nah, apabila Anda ingin melakukan pemasangan baja ringan yang aman secara konstruksi dan sesuai dengan gambar arsitek yang Anda inginkan, perhatikan 7 hal berikut ini. Nomor 1 yang harus diperhatikan adalah ring balok yang akan dijadikan sebagai tumpuan kuda-kuda. Nah, ring balok ini memegang peranan sangat penting karena kuda-kuda ini duduknya di atas permukaan ring balok. Yang harus diperhatikan adalah bahwa lebar permukaan ring balok harus standar minimal kurang lebih 15 cm sehingga ketika dipasang di nabol dia tidak mengalami pecah di sisi samping dari ring balok tersebut. Apabila ring balok tersebut adalah ring balok gantung, maka ketinggian dari ring balok tersebut harus mengikuti kaidah struktur kurang lebih 1/12 dari bentangan kosong dari ring balok yang dibuat. Kita ambil contoh misalnya di sini antara kolom 1 dan kolom kedua ini kurang lebih jaraknya 1,5 meter, kemudian antara kolom yang kedua dengan kolom yang di ujung itu jaraknya kurang lebih 3 meter. Sehingga kita ambil katakanlah yang 3 meter, kalau 3 meter 1/12-nya kurang lebih 25 cm. Pak Arif coba diukur ring baloknya berapa ini? 25 cm Pak. 25 cm. Jadi ring balok ini cukup baik. Jadi kita asumsikan ini kuat menahan beban dari kuda-kuda dan genteng yang di atasnya. Yang kedua yang harus Anda perhatikan adalah apabila Anda ingin memasang baja ringan sendiri, Anda harus memiliki gambar kerja yang benar, yang artinya sudah melalui proses desain menggunakan software struktur baja ringan yang benar. Sebagai contoh seperti ini. Ini adalah salah satu contoh output dari software baja ringan yang kita gunakan untuk menghitung struktur dari kuda-kuda baja ringan. Nah, sebagai contoh, kita sekarang sedang mengerjakan pondok pesantren Kalimosodo ini di daerah Harjo Binangun, Sleman. Ini kebetulan bentuk atapnya adalah bentuk atap joglo. Jadi sudut kemiringannya ada 2, di bagian bawah 25 derajat, di bagian atas 35 derajat. Sebagai contoh seperti ini. Di bagian bawah sana lebih landai 25 derajat, kemudian ke atas sudutnya 35 derajat. Ini apabila Anda mengerjakan seperti ini tidak menggunakan gambar, tentunya nanti akan kesulitan untuk mendapatkan bentuk sesuai yang diinginkan. Jadi harus menggunakan acuan gambar yang benar. Ini sebagai contoh, ini Pak Arif ini pakai gambar kerja nggak, Arif? Pakai Pak. Mana gambarnya? Ini Pak. Ya, jadi harus ada acuan gambar kerjanya. Kalau tidak ada acuan gambar kerjanya nanti hasilnya akan kurang maksimal. Yang ketiga yang harus Anda perhatikan adalah pastikan material yang akan Anda gunakan sesuai dengan desain dari output dari software yang Anda gunakan. Materialnya apa saja? Yang pertama, material dari kanalnya, baja kanalnya. Apabila di software Anda digunakan diinputkan material C7575, maka Anda harus benar-benar menggunakan material yang standar C7575 dengan ketebalan 0,75.
Karena kalau Anda masukkan dengan ketebalan yang 0,7, maka pasti kuda-kudanya nanti akan fail. Kemudian yang kedua, rengnya harus sesuai dengan jarak kuda-kuda yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, bautnya adalah baut yang tanpa karet. Kalau baut yang menggunakan karet, apabila nanti karetnya sudah keras, maka karetnya akan lepas dan nanti akan ada jarak antara baut dengan bajaringannya, sehingga terjadi kegagalan struktur. Yang keempat yang harus Anda perhatikan adalah mengenai penggunaan ring balok sebagai tumpuan dari kuda-kuda. Sebagai contoh, untuk bangunan ini bentangnya adalah 7,6 meter. 7,6 meter. Pak Arif, Ya Pak. ini kita desain dengan memakai tumpuan tengah nggak? Coba dilihat gambarnya. Tumpuan tengahnya dipakai nggak? Nggak ada Pak. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Nah, tumpuan tengahnya nggak dipakai, sehingga nantinya ring balok tengah ini tidak akan digunakan sebagai tumpuan. Karena apabila ini nanti dijadikan tumpuan, justru menjadi titik lemah dari kuda-kuda apabila pengaturan webnya tidak disesuaikan dengan adanya ring balok yang di tengah ini. Jadi apabila ada ring balok yang di tengah yang akan digunakan, maka arah dari web tersebut harus mengarah ke tumpuan. Tapi dalam desain ini tidak kita gunakan, sehingga nanti tidak ada tumpuan di ring balok yang di tengah. Jadi yang kita gunakan hanya ring balok yang sekeliling sebagai tumpuan dari kuda-kuda. Yang kelima, pastikan pembuatan kuda-kudanya menggunakan standar pemasangan instalasi kuda-kuda bajaringan yang benar. Sebagai contoh berikut ini. Pertama, untuk pengeboran ring balok yang akan digunakan sebagai peletakan dinabol, pastikan ring baloknya benar-benar keras, sehingga nanti ketika dinabol dipasang dia tidak akan tercabut dan mengikat cukup keras dengan ring baloknya. Ring baloknya keras lah Mas Hari? Ya. Ring baloknya keras ora? Keras. Oke. Jadi apabila ring balok itu tidak cukup bagus pengecorannya, akan kerasa pada saat dibor dia akan terlalu empuk. Oke. Kemudian berikutnya adalah pembuatan kuda-kuda. Pembuatan kuda-kudanya harus benar-benar teliti, membuat mal kuda-kuda, sehingga antar kuda-kuda satu dengan kuda-kuda yang lainnya akan dibuat sama persis, baik sudut kemiringannya maupun jarak bentang antar kuda-kudanya. Ini sudah kuda-kuda keberapa Pak Arif? Kelima Pak. Ini sudah kuda-kuda kelima. Dari berapa kuda-kuda? Dari 10 kuda-kuda. 10 kuda-kuda. Nah, ini kuda-kuda paling bawah dengan kuda-kuda paling atas. Ini ukurannya pasti sama persis karena dia menggunakan mal kuda-kuda, jadi tidak akan bergeser posisinya. Dinabelnya bisa menancap dengan kuat Pak Hari? Kuat Pak. Biasanya kalau ring baloknya nggak keras, ketika bautnya itu diputar, maka dinabelnya akan ikut ketarik. Begitu ya Pak Hari ya? Iya Pak. Nanti dikasih sepatu Pak. Kita akan mendekati Pak tukang yang
sedang melakukan pengeboran ring balok. Oke. Istimewa. Selain pembuatan kuda-kuda baja ringan yang harus diperhatikan betul detailnya, yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat instalasi kuda-kuda di atas bangunan ini, karena atap ini berbentuk perisai, maka setiap sudut dari bidang yang ada sudutnya harus sama. Salah satu ciri-cirinya adalah rengnya di sudut harus ketemu dari satu sisi dengan sisi yang lain. Yang keenam, yaitu penggunaan bracing yang lengkap. Bracing memiliki peran yang sangat vital dalam konstruksi kuda-kuda baja ringan. Sebagaimana kita ketahui bahwa baja ringan ini sangat lentur dibanding dengan baja konvensional. Jadi kekuatan dia ada pada ikatan satu kuda-kuda dengan kuda-kuda yang lain. Dan peran bracing memegang peran yang sangat penting dalam kekuatan dari konstruksi baja ringan itu sendiri. Yang ketujuh, yang harus diperhatikan adalah tenaga kerja yang Anda gunakan. Jangan sekali-sekali menggunakan tenaga kerja yang belum berpengalaman memasang konstruksi baja ringan, karena akibatnya akan fatal. Tukang-tukang yang belum berpengalaman, dia akan kesulitan membaca gambar dan kesulitan membaca situasi dari kondisi lapangan apabila dia berbeda dengan gambar kerja yang sudah diberikan. Sebagai contoh, ini tenaga kerja yang sekarang bekerja ini, dia sudah berpengalaman cukup lama di dunia konstruksi baja ringan. Pak Arif dan teman-teman ini. Pak Arif, apa kabar? Baik, Pak. Dari tahun berapa kerja di dunia baja ringan ini? Dari tahun 2006. 2006. Sudah masang atap berapa bangunan Pak Arif? Ini pun beribu-ribu bangunan. 1000 ada? Ada, Pak. Wah, luar biasa. Ini dengan timnya ini Pak Hari. Ya, Pak. Berapa tahun pasang baja ringan? Sejak 2007, Pak. 2007. Sudah cukup lama ya. Nah, ini tukang-tukang yang sudah cukup berpengalaman sehingga apabila ada kesulitan di lapangan, mereka bisa berkoordinasi dengan baik dengan engineer di kantor kita. Lanjut ke ya Pak Ari. Ya, Pak. Demikian tips dari kita hari ini. 7 hal tadi hanya beberapa bagian dari begitu banyak hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda akan memasang konstruksi kuda-kuda baja ringan. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel Bangun Baja Perkasa dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info dari Bangun Baja Perkasa. Dan share kepada teman-teman kita semua apabila info ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.